nothing hit. Hey, buddy, you okay? Hey! Look, are you? Look, I'm... Steal money from me. Halo, Bobohan Pengangguran angka 7 Mawarung Jablay. Bertemuan lagi dengan saya Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Bercerita tentang seorang agen khusus bernama Brian yang dikhianati rekannya sendiri hingga membuatnya amnesia hingga menjadi seorang buronan. Dibintangi oleh Johnny Mercer yang berperan sebagai Brian, disutradarai oleh Timothy Woodward, yang dirilis pada tahun 2015. Di awal film terlihat sebuah tempat pertukaran narkoba menjadi sangat kacau setelah pertempuran. Seorang pria bernama Brian tersadar dari pingsannya. Ia tidak tewas karena tembakannya hanya mengenai perutnya. Brian segera mengambil baju ganti milik anak buahnya yang sudah tewas. Saat mendengar suara sirena polisi, Brian bergegas kembali ke tempat ia jatuh dan pura-pura tewas. Ternyata suara itu dari mobil sheriff bernama Olson dan deputi bernama Samuel. Awalnya Olson memerintahkan Samuel melaporkan kejadian itu. Namun saat melihat banyak uang, Olson memanggil Samuel kembali. Ia tidak ingin melaporkannya, ia hanya ingin mengambil semua uang untuk masa depan anaknya. Tentu saja Samuel menolak karena ia mencoba menjadi deputi yang jujur. Samuel tetap bersikeras untuk melaporkan semuanya. Namun Olson langsung menembaknya hingga tewas. Lanjut, Olson memeriksa apakah masih ada yang hidup di sana. Di saat Olson lengah, Brian langsung menodongkan senjatanya. Olson mencoba membujuk Brian untuk bicara baik-baik. Namun Brian langsung menembaknya. Setelah itu, Brian pergi membawa semua uangnya menggunakan mobil pan tersebut. Beberapa saat berlalu, seorang agen bernama Rocker dan Blake datang ke rumah sakit. Dokter menjelaskan bahwa Olson selamat karena peluru hanya menembus telinganya. Mendengar itu, Rocker segera mengajak Blake pergi ke TKP untuk mencari bukti lain sebelum polisi lokal mengacaukannya. Di sisi lain, agen wanita bernama Collie menjelaskan tentang menghentikan jalur narkoba dengan menjaga perbatasan. Setelah itu, agen Collie diberitahu anak buahnya bernama Taylor tentang tewasnya seorang deputi karena pertempuran. Agen Collie segera memerintahkan anak buahnya bernama Davis memeriksa kamera lalu lintas. Kembali ke Rocker. Setelah mengawasi TKP, ia memerintahkan Blake memeriksa semua tempat jalan bahkan rumah sakit. Sebab Rocker yakin si penembak pasti terluka. Sesaat kemudian, anak buahnya yang lain memberitahukan analisis pertempuran yang telah terjadi. Bahwa kemungkinan seorang agen penyamaran bertempur melawan 7 orang kartel narkoba dan berhasil membunuh mereka semua. Namun agen tersebut juga mengalami luka tembak. Dan di sana terdapat rompi anti peluru yang berlubang di perut. Ia berharap Rocker bisa menunggu sampai hasil DNA pemilik darah di rompi itu keluar. Sebelum memasuki mobil, Rocker mengambil teropongnya dan benar saja ada seorang pengusaha narkoba bernama Mateo Perez mengawasi dari kejauhan. Tiba-tiba, deputi bernama Mike muncul untuk memberikan dukungan bantuan lokal. Rocker memperbolehkannya asal tidak mengganggu penyelidikannya. Ternyata tujuan Mateo mengawasi hanya untuk melihat anaknya yang ternyata adalah deputi Samuel. Mateo memerintahkan anak buahnya membawa mayat anaknya ke hadapannya bagaimanapun caranya. Sedangkan Brian mampir ke sebuah market di pengisian bahan bakar. Setelah membeli perlengkapan P3K, Brian segera mengobati lukanya di dalam toilet. Sebelum Brian melanjutkan perjalanan, ia sempat melihat identitasnya yang bernama Brian Barnes. Ternyata Brian mengalami amnesia setelah kepalanya terbentur besi depan mobil saat pertempuran. Dan sekarang dirinya tidak mengingat apapun. Lanjut, Brian pergi ke perkotaan dan menyembunyikan uangnya di loker penyimpanan. Kemudian Brian mencari tahu tentang dirinya sendiri di internet. Brian terkejut bahwa dirinya pernah dipenjara karena perampokan hingga penyerangan bersenjata. Tiba-tiba polisi menegurnya karena parkir sembarangan. Brian bergegas melanjutkan perjalanannya sambil melihat GPS. Di sisi lain terlihat seorang dokter sedang memasukkan mayat Samuel ke tempat penyimpanan mayat.
Beralih ke Olson, ketika sadar ia melihat Rocker berada di sampingnya. Rocker menanyakan bagaimana bisa Samuel terbunuh dan Olson sekarat. Di sini Olson berbohong kalau seorang pria telah menembak mereka berdua. Rocker memintanya menceritakan semuanya sebab ia mengetahui seperti apa Olson. Berpindah ke wanita bernama Christine. Terlihat ia sedang memasak sesuatu dan jarinya terbakar. Suaminya bernama Howard muncul dan memaksa Christine untuk melayaninya. Tiba-tiba mobil yang dikendarai Brian menabrak halaman rumah Howard. Howard yang terkejut merasa kesal dan segera keluar untuk memeriksanya. Di saat Howard membuka pintu mobil, Brian terbangun dan menodongkan senjatanya. Dengan bingung, Brian bertanya, di mana dia berada sekarang. Howard menjelaskan kalau Brian berada di halaman rumahnya. Mendengar itu, Brian segera memerintahkan Howard masuk ke rumahnya. Kemudian Brian membawa Howard dan Christine ke dalam garasi. Sedangkan si dokter yang memeriksa kamar mayat, ia kehilangan jasad Samuel. Ternyata mayat Samuel sudah berada di markas kartel narkoba milik Matteo. Setelah melihat mayat sang anak, Matteo menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi anaknya. Under a different name. Matteo mengatakan anak buahnya harus tetap berada di sana sampai ia menemukan pelakunya. Lanjut, Matteo membunuh salah satu pekerjanya karena telah mencuri uang darinya. Kembali ke Brian, setelah mengikat Howard dan Christine di bagasi, ia makan dan beristirahat sejenak karena sudah terlalu lelah. Sedangkan agen Cole yang mendapat kiriman pesan. Agen Cole langsung menghubungi Black dan mengatakan kalau Olson sudah keluar dari rumah sakit. Black juga memberitahu Rocker kalau Olson sudah keluar dari rumah sakit. Mendengar itu, Rocker semakin yakin kalau Olson bermain kotor. Di saat bersamaan, Deputy memberikan informasi tentang jejak ban mobil. Rocker hanya memerintahkannya mencari tahu di mana keberadaan mobil tersebut. Dan Black diperintahkan untuk terus mengawasi Olson. Beralih ke Olson, terlihat ia sudah mempersiapkan semua barangnya termasuk paspor untuk pergi. Tiba-tiba, Mike menghubunginya tentang mayat Samuel yang hilang. Bahkan proses uji balistik gagal karena mayatnya lenyap tanpa ada yang tahu. Ketika melihat gagang pintunya bergerak, Olson segera bersiap di dekat pintu. Ketika anak buah Matteo masuk, Olson langsung menghajarnya. Namun, Matteo juga muncul dengan menodongkan senjatanya. Awalnya, Olson terlihat takut, sebab ia berpikir Matteo telah mengetahui kalau ia membunuh Samuel. Namun, Matteo hanya meminta bantuan Olson untuk membantunya menemukan siapa pelaku pembunuh anaknya dengan imbalan uang. Mendengar tentang uang, tentu saja Olson langsung menyetujui kesepakatan tersebut. About that guy that shot you. Look, we thought they were dead, and then he shot me. I wish there was more, but... Unless you're planning on going, work with him. Well, And I'll give you a hefty. that sounds like... Sebelum pergi, Matteo memberitahu anak buahnya untuk mengawasi Olson karena ia juga tidak terlalu mempercayainya. Di saat itu, Black melihat Matteo keluar dari rumah Olson. Black segera memberitahukannya kepada agen Cole. Namun, Black hanya memberitahukan nomor plat mobilnya karena Black tidak mengetahui siapa Matteo. Setelah mengetahui pemilik mobil itu adalah Matteo, agen Cole langsung menginformasikan ke semua rekannya bahwa penyelidikan ini semakin menarik karena Matteo terlihat keluar dari rumah Olson. Namun, agen Cole masih bertanya-tanya, kenapa anak dari Raja Narkoba bekerja sebagai seorang deputi dan juga berhubungan dengan Sheriff Olson. Beralih ke Howard bersama Christine. Howard memaksanya untuk berdiri agar bisa melepas ikatannya. Namun, Christine berteriak sehingga Brian masuk. Ternyata, Christine hanya ingin buang air kecil. Sedangkan Rocker menjelaskan ke semua bawahannya untuk menyisir setiap rumah. Bisa saja target mereka berada di salah satu rumah. Rocker memperlihatkan gambar target yang belum diketahui identitasnya. Namun, Rocker ingin bawahannya memprioritaskan kasus tersebut. Setelah Christine keluar dari toilet, ia langsung mengatakan apa yang dilakukan Brian di tempat itu. Ternyata ia mengenali Brian dan telah menunggunya selama beberapa jam. Brian langsung menodongkan senjatanya karena ia tidak mengingat siapa Christine. Christine langsung menenangkannya dengan bertanya apa yang terjadi dengannya. Setelah merasa tenang, Brian mengatakan kalau kepalanya terkena benturan dan tiba-tiba ia tidak mengingat apapun. Bahkan dirinya sudah menembak seorang polisi. Di saat Brian membicarakan tentang uang, Christine mulai menggodanya
dan membuatnya teringat kepada sang istri saat melihat tato di belakang Christine. Sedangkan Howard mencoba melepaskan ikatan di badannya. Di sisi lain, Rocker menemui pemilik toko di pengisian bahan bakar karena ada pelaporan bahaya. Pemilik toko itu dengan santai memperlihatkan pembalut luka yang dipenuhi darah Brian. This guy dangerous or something? Setelah melihat itu, Rocker segera meminta semua data rekaman kepada pemilik toko. Beralih ke Olson, setelah melihat ruangannya sangat berantakan, ia segera memanggil Jesse. Jesse hanya mengatakan beberapa agen pemerintah menggeledah ruangannya dengan surat perintah. Lanjut, Olson menemui Mike di tempat biasa mereka bertemu. Namun, Mike memberitahu kalau Olson sudah menjadi tersangka. Awalnya, Olson mengelak bahwa ia tidak membunuh Samuel. Akan tetapi, Mike memberitahukan uji balistik telah keluar dan peluru di tubuh Samuel adalah milik Olson. Tiba-tiba, Olson mengeluarkan senjatanya dari bawah kolong meja dan memberitahukan kalau Samuel adalah anak dari Matteo. Matteo telah menemuinya secara pribadi untuk meminta bantuannya untuk menemukan pembunuh anaknya. Oleh karena itu, ia harus menangkap Brian untuk dijadikan kambing hitam. Karena tidak ingin bermasalah dengan Matteo, akhirnya Mike hanya bisa membantu Olson sebisa mungkin. Berpindah ke Matteo, terlihat ia sedang bersenang-senang. Tiba-tiba anak buahnya memberikan sebuah surat, hingga membuat Matteo bertanya di mana orang itu. Beralih ke Howard. Setelah berhasil melepaskan ikatannya, ia langsung menekan tombol alarm. Sedangkan Christine mengajak Brian pergi meninggalkan Howard karena ia menginginkan uangnya. Tiba-tiba terdengar alarm berbunyi. Brian segera keluar untuk mematikannya. Dan Christine menjelaskan kalau telepon telah dimatikan dan tidak bisa dipakai untuk menelpon sampai keamanan memeriksanya. Tiba-tiba terdengar teriakan Howard. Saat Brian membuka pintu, Howard menabraknya dan mereka saling pukul. Hingga akhirnya Christine mengancam mereka berdua dengan senjata. Christine meminta Brian menyerahkan kunci loker tersebut. Dengan terpaksa, Brian menyerahkannya. Dan ia menyadari bahwa Christine hanya menginginkan uangnya. Di saat Olson bersantai di tempat pijat, Mike menghubunginya dan memberitahu tentang alarm rumah yang ternyata adalah rumah pengacara Matteo. Mike berharap Olson pergi ke sana untuk memeriksanya. Singkat cerita, Olson sudah tiba di depan rumah Howard. Sedangkan Christine menembak Howard karena terus mengoceh. Christine menembaknya karena Howard adalah seorang bajingan yang terus memaksa melayaninya. Tiba-tiba Olson muncul dengan senjatanya. Di sini Olson juga menginginkan semua uangnya dengan mengancam akan membunuh Christine. Brian mempersilahkannya karena ia mengetahui kalau Matteo bersama anak buahnya sudah tiba mencari Olson. Saat itu juga Olson mematikan lampu dan bertempur melawan anak buah Matteo. Brian juga tidak tinggal diam, ia juga menembaki anak buah Matteo. Setelah semua anak buah Matteo terbunuh, Olson menanyakan di mana keberadaan uangnya. Tiba-tiba Matteo muncul dan akhirnya mereka saling tembak. Sedangkan Brian hanya menonton aksi mereka berdua. Hingga akhirnya Matteo dan Olson tewas bersama. Melihat masih ada satu musuh yang tersisa, Brian segera menembaknya hingga tewas. Di sisi lain, agen Cole sedang bekerja lembur. Depes menghampirinya dan memberikan rekaman lalu lintas yang diperintahkan oleh agen Cole. Setelah memproses plat nomor mobil PAN yang ada di rekaman itu, agen Cole akhirnya mengetahui kalau mobil PAN itu adalah milik Matteo. Agen Cole segera bergegas memberitahu lokasi PAN milik Matteo tersebut. Ia meminta Rocker membawa Matteo hidup-hidup ke hadapannya. Kembali ke Brian, saat ingin mengambil uang di locker, ternyata uang itu sudah menghilang. Brian mengetahui kalau Christine mengambil semua uangnya karena ia memiliki kuncinya. Di saat Brian keluar, Rocker memanggilnya. Dan tiba-tiba Brian langsung menembaknya. Beberapa waktu berlalu, Brian terlihat bersantai di sebuah bar. Saat melihat berita wawancara agen Cole yang menyebutkan Brian adalah seorang agen pemerintah, Brian mulai mengingat semua tentang istri dan anaknya. Where is family? Daddy, please don't leave. I'm really gonna miss. I miss my wife and daughter. One in the field, but Rooker was identified as one of Bahkan Rocker dan Christian adalah partnernya di misi terakhir untuk menangkap Matteo. Scared. I need to disappear. get you into witness protection.
Namun Rocker berkhianat. Di saat Brian melakukan pertukaran, Rocker mengatakan kalau penyamarannya terbongkar, sehingga membuat Brian menodongkan senjatanya. Setelah itu, Rocker menembak salah satu anak buah Mateo dengan snipernya untuk memancing pertempuran. Setelah semua musuh berhasil dibunuh, Rocker segera menembak Brian. Itulah alasan kenapa Brian balas dendam dengan langsung menembak Rocker saat di parkiran. Sedangkan Christine berhasil melarikan diri dengan membawa semua uang $3 juta sendirian tanpa ada yang mengejarnya. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe apa channelnya? Ada kena. Baru bigi barang masuk dah. Terima subscribe. Like and share and subscribe.